Halo kawan, jumpa lagi dengan Toro Channel ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Majalillah Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke kawan, kali ini kita upkan lagi ya kasus yang di Medan ya, yaitu warga dikeroyok oleh oknum polisi ya waktu malam Natal. Nah, ini pernyataan dari Kapolrestabes Medan ya. Sedikitnya sudah ada 7 anggota Polrestabes Medan dijebloskan ke tempat khusus ya atau Pitsus usai menangkap dan menganiaya warga di warung tua ya di Jalan Huras Desa Semayang Sungkal ya, Deli Serdang, Medan. Akibat dari penganiayaan itu salah seorang warga yang bernama Budianto Sitepu ya 42 MD ya di Rumah Sakit Bayangkara Medan pada hari Kamis tanggal 26. Jadi setelah Natal itu MD. Berarti cuma satu malam digerebek, terus di kekerasan, terus siangnya masuk rumah sakit MD ya. Dan pada saat itu disampaikan dilakukan ya, kekerasan itu dilakukan oleh 7 personil ya, yang sudah didalami oleh Polres Medan ya, pemeriksaan secara internal. Lalu terhadap 7 personil tersebut dilakukan penempatan khusus ya, atau patsus atau di sel khusus gitu. Pak Gideon ya, itu Kapolrestabes Medan, mengatakan ya, ketujuh anggota itu dari Satuan Reskrim ya Polrestabes Medan. 1 diantaranya merupakan perwira dengan pangkat Aibda, yaitu yang Aibda itu yang mengajak kawan-kawannya untuk mengeroyok korban ya. Kapolrestabes mengatakan pihaknya juga melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi dalam perkara ini ya. Dari ke-6-nya 2 diantaranya adalah 2 orang rekan korban si Budianto itu ya saat diamankan, yakni Dedi dan Girin ya. 6 saksi eksternal dia diperiksa termasuk 2 rekan korban BS yang dibawa ke Polres dan berada di TKP. Lalu kepada penyidik dan menerima limpahan terhadap tersangka yang melihat kondisi tersangka pada saat diserahkan juga sudah diperiksa semuanya ya. Jadi Pak Aminal juga telah melakukan pemeriksaan dan pencermatan terhadap CCTV dan saksi-saksi lain yang melengkapi peristiwa tersebut. Jadi ini fix ya kasusnya, kasus kekerasan ya di warung tua malam Natal tanggal 25. Patut diapresiasi untuk Kapolrestabes Medan ya, yang bekerja secara presisi dan juga bagus sekali ini kerjanya, dan pernyataannya juga jujur, tiada dusta untuk rakyat ya. Oke, kita simak langsung aja. Kami akan memberikan update informasi berkaitan dengan persoalan yang ada di Sunggal, tepatnya di Semayang, yang terjadi pada hari Rabu 25 Desember 2024. Kemarin kami sampaikan bahwa kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap anggota secara internal, personil yang melakukan penangkapan pada saat itu atau melakukan upaya paksa pada saat itu, yaitu 6 orang personil. Kami sampaikan di awal, dan hari ini kita sampaikan ada 7 personil ya, 7 personil yang kami lakukan pendalaman pemeriksaan secara internal. Lalu terhadap 7 orang personil tersebut kita lakukan penempatan khusus atau patsus. Patsus adalah satu proses yang cukup extraordinary yang dilakukan dalam tahap penyidikan atau pemeriksaan internal terhadap kasus kode etik. Nah, kemudian kami juga melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang lainnya sebagai saksi, termasuk pada saksi eksternal, yaitu rekanan dari saudara almarhum BS yang pada waktu itu dibawa ke Polres, pun yang berada di TKP Semayang. Lalu kepada penyidik yang menerima pelimpahan terhadap tersangka, melihat kondisi tersangka pada saat diserahkan, juga sudah kami lakukan pemeriksaan. CCTV juga sudah kami lakukan penyelidikan, pencermatan. Lalu saksi-saksi yang melengkapi peristiwa ini juga sudah kita lakukan pemeriksaan. Sehingga kami bisa menyimpulkan bahwa ada indikasi kuat memang terjadi kekerasan yang dilakukan oleh personil Satreskrim Polrestabes Medan terhadap almarhum BS, sehingga mengakibatkan meninggal dunianya di rumah sakit. Jadi tidak pada saat itu juga, tapi meninggal dunia di rumah sakit. Itu pun juga sejalan dengan laporan polisi yang diberikan atau yang dibuat oleh pengacara dan keluarga Bapak BS ke Polda Sumut, yaitu laporan polisi tentang penganiayaan berat. Ayat 3-nya mengakibatkan meninggalnya atau hilangnya nyawa orang. Pun demikian,
keluarga maupun pengacara juga membuat laporan polisi tentang pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota di Polda Sumut. Karena itu proses selanjutnya dilakukan oleh Polda Sumut, khususnya adalah bidang atau Kabid Propam. Ya. Jadi kami di sini melakukan pemeriksaan awal dan sudah melakukan upaya paksa terhadap personil berupa patsus. Kemudian langkah selanjutnya kami melimpahkan ke Polda Sumut untuk pemeriksaan lebih lanjut, baik laporan kode etik maupun terhadap laporan pidana. Lalu yang rekan-rekan tanyakan lagi berkaitan dengan apa kemarin? Lupa saya. Dasar penangkapannya Pak, ada ada tiga orang yang diamankan tuh Pak. Ya. Dasar penangkapannya apa tuh Pak? Awal, karena ini adalah dugaan awal penangkapan dalam proses tertangkap tangan, memang waktu penangkapan belum ada surat perintah penyidikan, surat perintah penangkapan, ataupun administrasi penyidikan lainnya pada saat dilakukan upaya paksa, karena dasarnya adalah tertangkap tangan. Nah, dalam proses penangkapan, di mana kekerasan terjadi, kan itu rekan-rekan tanya, ya kan? Kami pastikan bahwa kami juga menduga kekerasan terjadi dalam proses penangkapan. Untuk kepastiannya nanti kami lakukan pendalaman dalam proses penyidikan, karena ini harus clear antara bukti subjektif dan bukti objektif. Lalu berdasarkan visum et repertum atau otopsi yang sudah dilakukan, seperti kemarin kami sampaikan, ada pendarahan pada batang otak, pendarahan pada kepala, lalu ada luka terbuka di pipi, ya, daerah pipi, rahang, lalu ada luka juga di bagian mata. Nah, ini kemudian kita menyimpulkan bahwa ada dalam visum tersebut menyimpulkan ada kekerasan benda tumpul. Ini yang kita dalami. Prosesnya kami yakinkan itu di dalam proses penangkapan tadi, proses upaya paksa. Dan ini saya rasa sejalan dengan beberapa keterangan saksi yang di TKP yang melihat bahwa Pak PS waktu itu, almarhum, waktu itu berboncengan dengan salah satu temannya bernama Pak P, inisial P ya, yang kemudian disergap anggota. Nah, pada saat disergap dari sepeda motor ini jatuh dari sepeda motor atau ada pergumulan pada proses itu, kita yang kemudian karena benturannya menurut saya cukup keras kalau sampai terjadi pendarahan, pasti ada benda yang benda tumpul tadi yang membentur. Lalu kemudian dalam proses perjalanan juga kita menduga ada kekerasan, tapi ini harus kita pastikan, kita harus clear dengan proses kekerasan yang terjadi. Dan kemudian masuk ke ruang tahanan, itu juga ada beberapa, kebetulan bersamaan dengan tersangka lainnya yang kami lakukan penahanan. Ruang tahanan sementara ya, ruang tahanan sementara karena belum 1 kali 24 jam. Ini kalau rekan-rekan menanyakan apakah statusnya penahanan, pada saat dilakukan upaya paksa memang belum status tahanan karena belum 1 kali 24 jam. Karena itu kami sampaikan dalam rangka upaya paksa atau dalam konteks penangkapan. Karena sudah larut malam, maka kemudian di ruang penitipan sementara tadi dan yang bersangkutan muntah-muntah, kemudian muntah-muntah tadi kemudian dibawa ke rumah sakit dan meninggal dunia di rumah sakit pada hari Kamis sekira pukul 10.30. Ya. Pak, tertangkap tangannya ini kasusnya kasus apa Pak? Awalnya, ini harus clear juga nantinya, kita melakukan pendalaman lagi. Kita sebagaimana disampaikan oleh keluarga korban, ini saya merujuk ke keluarga korban yang mengatakan bahwa ada minum-minum tua di sebuah kedai yang kebetulan bertetangga dengan mertua dari anggota saya. Lalu terjadi persoalan, dilempar batu, sengnya itu dilempar batu di kedai ini pada tanggal 23. Ya, 23 itu sudah mulai minum-minum, kemudian 24 masih minum-minum lagi, sampai dengan larut 25 dini hari terjadi persoalan, kemudian anggota saya atas nama ID tadi melaporkan ke anggota yang lain, ada tim WRC yang waktu itu siaga. Kita tahu pada tanggal 25 itu malam Natal, semua anggota berada di luar, bisa dikatakan 90% kita berada di luar. Saya pun juga masih ada di luar dengan Kasat Reskrim, patroli malam. Tapi ada tim-tim yang memang menyebar, tim khusus. Tim khusus ini maksudnya ditugaskan khusus untuk yang bergerak malam. Yang rekan-rekan mungkin selama ini juga paham bahwa ada tim yang bergerak untuk malam hari mengantisipasi 3C. Nah, karena untuk kecepatan mereka sekarang pada saat itu berada di Binjai, lalu dipanggil cepat merapat ke lokasi tempat Pak ID tadi.
sehingga peristiwa itu terjadi. Saudara PS juga bersama dengan rekannya, ya. Ini proses yang kemudian harus kita klarifikasi, persoalan apakah ada persoalan pribadi antara anggota saya dengan Pak PS. Pak, terkait dengan 7 orang tadi, apakah dia bertugas di sebagai unit mana ya, Pak? Unit mana bertugasnya? Ibda sama nama rekannya tadi, Pak? Nama Ibda ID, Ya. ya, bersama 6 orang lainnya, sehingga semuanya 7 orang itu ada di unit Resmob, ada tim, ya, Resmob dan Pidum, memang tim tugas luar kalau istilah kita ya. Pak, kita tahu. awalnya tambahan dari 1 orang lagi, Pak, gimana, Pak? Kan awalnya 6 malam. Ya, ya. Dari 6 ke 7, tadi malam saya menghitungnya 6 itu dengan Kanit. Ternyata salah 6 itu anggota dan 1 perwira. Ya, Perwiranya berarti 1 orang ya Pak? ya, perwira 1. Berdasarkan penyelidikan sementara untuk penganiayaan sudah diketahui Pak pemerintah dan sempat disinggung soal benda tumpul. Itu jadi kita analoginya. Kalau kepala ini kan keras ini tengkorak ini ya, cukup keras. Kalau dia kemudian mengalami pendarahan, berarti ada benturan keras. Itulah kekerasan tumpul. Kalau tajam pasti luka terbuka. Nah, ini kekerasan tumpul. Kekerasan tumpul ini persoalannya adalah apakah kepala yang menghampiri benda atau benda yang menghampiri kepala. Nah, ini kan kajian dari dokter forensik ya. Ya. Sebagai saksi. Jadi ini biar clear, si salah satu orang itu kan diduga membawa senjata tajam pada saat itu, ya kan? Makanya kemudian karena awalnya sudah ada persoalan, maka saling mencurigai. Begitu tangkap, melintas pakai senjata tajam, ditangkap sama anggota, ada 3 senjata tajam. Tapi ceritanya senjata tajam dari mana? Kan itu persoalan. Senjata tajam dari si Pak PS. Hanya dititipin. Jadi saya rasa juga kita harus fair kalau yang begitu kita pulangkan. Berarti yang 2 ini saksi ya Pak, status Ya, kemarin? saksi. Sudah kita lakukan pemeriksaan dan hari ini juga kita pulangkan. Tadi malam sudah kita pulangkan, kita kembalikan pada keluarganya. Dan tadi juga saya ke keluarga korban, termasuk juga bertemu dengan 2 orang lainnya, meyakinkan bahwa kondisinya baik-baik saja dan kita melakukan. Sudah saya sampaikan juga, kita jamin rasa keadilannya. Saya sudah menyampaikan rasa duka citanya, belasungkawanya, dan dengan kuasa hukum juga kita akan komunikasi lebih baik lagi. Saya penegakan hukum baik kode etik maupun pidana secara profesional dan prosedural. Terbukti kita melakukan patsus, lalu kita melimpahkan ke satuan atas sesuai dengan